masih di simple present kita. I study at Bogor Agriculture Development Polytechnic. You just look the meaning. Meaning, what does it mean? In general, the simple present expresses events or situation that exist always. Sama dengan yang tadi yang saya terangkan tadi. Usually, habitually, always. I come always on time to the class. Jadi ini kedua kata-kata ini setiap saat digunakan. Coba, ada bisa nggak? Coba kasih lagi contoh yang lain. Who want to be volunteering? Ada yang mau jadi volunteer? Coba, nggak apa-apa, salah tidak apa-apa ya, jangan itu. No need to, if you don't understand, no need to mention it. Tidak harus selalu bahasa Inggris, tapi kalau dicoba lebih bagus. Coba, ada yang mau coba? You want to try? Me, sir. Nah, coba. You give other example, right? For simple. For simple present, for example, I speak English every day. I speak English every day. The verb is speak. Ya. Nah, coba perhatikan itu speak. Study, come, speak. Ya, saya berbicara bahasa Inggris setiap hari. Jadi semuanya dia dibantu oleh kata-kata setiap. Kalau setiap hari. Kalau atau cukup. I speak English. Pengertiannya apa? Habitual. Habitual. Nah, saya berbicara bahasa Inggris, gitu loh. I speak English. Itu juga cukup. Tapi coba, who want to make the simple present? Speak. Nah, coba, siapa tadi? Ya, please. Coba, yang tadi, siapa namanya? Saya lupa. I forgot your name. Sorry, sir. Please. Yes. Okay, you can start with using speak. To speak. If how to make the sentence in simple past. Coba, kalau dalam simple past apa? Simple past, I spoke English. I spoke English. Kapan? Itu sebelumnya, berarti kan sebelum berbicara. Tadi saya berbicara bahasa Inggris. Mungkin kemarin saya berbicara bahasa Inggris. Kalau mau ditambah lagi, I spoke English, let's say an hour ago, misalnya. Saya berbicara bahasa Inggris 1 jam lalu. Dengan siapa? Pasti ada pertanyaan lanjutan kan? Oh, kamu berbicara bahasa Inggris. With whom you spoke English? Nah, ya kan? Dengan siapa kamu bicara bahasa Inggris? Oh, I spoke English to one of my friend an hour ago. Nah, misalnya. Jadi saya berbicara bahasa Inggris dengan salah satu teman saya 1 jam sebelumnya. Ya, jadi perhatikan. Ini kata kerjanya what is the difference rain and road? Or no, wait. Ya, right. Rain and road. Jadi apa perbedaannya? Kenapa road misalnya di atas? Kalau yang di atas dipindahin ke bawah, coba rubah. I study at Bogor University. I study at Bogor Agriculture Development Polytechnic. Kalau jadi simple present, jadi apa dia? I studied. Ya. I studied at Bogor Agriculture. Nah, itu artinya apa? Sekarang saya sudah
graduated. Jadi sekarang saya sudah lulus. Oh ya, yes, I studied. And I also, misalnya kita mengatakan begini, seseorang memperkenalkan kita, I study at Bogor, bla 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 bla. Oh yes, I also studied. Pasti ada pertanyaan yang datang. When did you study at Bogor Agriculture? Kapan? Kenapa ada studied, ada come? Bedanya apa? Come, study, studied. Come, came, come. Come, came, come. Itu namanya, ini saya langsung masuk ya ke kata-kata yang berbeda ya. Kalau study, studied, itu namanya regular verb. Kata kerja yang beraturan. Beraturan. Come, came, come itu tidak beraturan. Kita dalam bentuk kata kerja irregular verb. Oke. Jadi sama juga dengan yang di bawah. Rain, road, run, ran, run yang tadi ya. Kemudian itu simple past. Sekarang lihat future. Future. Jadi begini. Yang kalian perlu perhatikan adalah penambahan kata-kata. Jadi jangan melihat maknanya ya, tapi lebih pada penambahan kata-kata. Jadi regular and irregular verb ini harus tahu. Nggak perlu dihafal tapi harus tahu gimana caranya. Nanti ada. Jadi harus sering dipakai dalam kalimat. Kemudian perhatikan the third. Ya. Third component, third tenses, simple future. Now we have to add will. Jadi ini kembali lagi ke yang pertama, mirip-mirip simple present. Kalau di simple present dia harus ditambah dengan to do. Kalau di simple future itu harus ditambah dengan will. Time in future. Jadi perhatikan aja begitu. Ya. I will go abroad tomorrow. I will watch football game. Ya, I will go abroad tomorrow. Nah, dia harus ditambah dengan kata-kata I will. Will itu akan. Tapi ini kalau kalian mempelajarinya secara baik, pasti bisa. Bahasa Inggrisnya gampang. Tidak ada kesulitan. Ini sekaligus saya mengajar semuanya ya. Jadi memang banyak kegiatan kalian untuk ini. Kalau tidak, nanti waktunya nggak cukup. Kita tidak cukup 8 kali pertemuan. Kalau mau belajar yang benar gitu ya. Ini hanya mengulang. Mengulang karena kalian sudah belajar di SMA, sudah belajar di SMK, at junior high school, ya, di SMP dan sebagainya. Gitu. Nah, itu perhatikan tuh. Ini terangkum yang di pretest kemarin ada semua. Ada yang bertanya di antara 3 ini? Ya, simple present, simple past, simple future. Silakan mumpung kita bisa diskusi, kita diskusikan. Jangan sampai tidak mengerti. Kalau nggak mengerti, tanya saja. Sir, I want to ask something. What is the difference between will and shall? Will and? Shall.
Pardon? Between will and shall. Fall? S, Fall? shall. Oh, S iya. H A. Shall. Ini prinsipnya itu penggunaannya yang berbeda nanti. Sebenarnya misalnya I shall go juga itu tetap memakai itu ya, tetap memakai. Tapi itu nanti ada kata-kata lagi berubah dia jadi should. Kenapa? Kalau shall itu seharusnya gitu loh. I shall go abroad tomorrow. Saya seharusnya pergi. Tapi itu jarang ya dipakai, sangat tidak selalu ya. Shall go abroad tomorrow. Itu sama, prinsipnya sama. Nah, itu nanti akan muncul dia sendiri. Tapi ada lagi kalau dibalik, di pertanyaan, should I go with you? Kan jarang orang bertanya, will I go with you? Tapi kalau sudah dalam bentuk pembicaraan sudah lain ya, sudah beda. Ini kita berbicara formal English saja dulu. Shall I follow you? Shall I follow you? Boleh saya ikut? Intinya sama. Will dengan shall sama. Itu nanti penambahan saja ya. Sama itu. Tetap dia memakai future. Pokoknya begini. Kalau kita memakai kata-kata bantu nanti di simple present juga ada can, nanti muncul can ya. Nah, cuma dialah konteksnya lain. Can, I can study, I can speak English, I can speak English, I can speak English. Apa maksudnya? Saya dapat berbahasa Inggris. Itu kapan saja, itu masuk simple juga. Tapi saya ingin menjelaskan memakai yang prinsip dasar sekali dulu. Dasar. Itu kalau ini bisa, tadi model apa tadi? Shall, can, what else? Shall, can, have to, sama semua ya. Must, might, itu nanti kata-kata bantu yang lain nanti kita pelajari lagi. Kenapa memakai must? I must go now. Apa artinya? I must go now. Artinya there is no bargaining ya. Jadi tidak ada lagi tidak ada komunikasi lagi. Pokoknya saya harus pergi sekarang. Apapun alasannya, I must go. Jadi hati-hati memakai kata-kata must dalam bahasa Inggris. Kalau must itu sudah pasti, semua sudah pasti. Ya, must tidak ada tawar-menawar. Tapi kalau might, barangkali gitu ya. I may go no. Saya akan pergi sekarang juga. Itu juga sama, tapi lebih lemah. Tapi kalau must itu harus kuat. Nggak usah ke situ dulu lah. Nanti itu kata-kata bantu yang lain. Ada session yang sendiri. Kita lihat ke yang mendasar dulu. Jadi di sini lebih sering dipakai yang seperti ini. Ya. Nah sekarang ada lagi? Any else? Ada lagi yang bertanya? Question. Ya. The simple present must use adverb of time or not? Which one? Use that? In simple tenses. Yeah. That must use adverb of time or not? Oh, yeah. Simple. Yeah. I catch your question.
Ya, it is depend on situation. Jadi tergantung situasi. Tidak harus selalu juga memakai apa namanya tadi kata-kata yang di belakangnya. Misalnya ya, at simple present. Kita nggak perlu menyebut I wrote a letter to my father 3 days ago. Nggak usah disebut 3 days ago juga nggak apa-apa. I wrote a letter to my father. Full stop. Apa artinya? Saya udah kirim surat to my father. Ya. Misalnya ada seseorang atau adik kita, saudara kita, did you write a letter to our father? Misalnya dia tanya. Untuk bapak sudah. Atau yang lain bertanya, kalau saudara agak lainnya beda. Oke lah. Misalnya guru yang bertanya, did you write a letter to your father? Yes, I did. Udah selesai sebenarnya. Tak perlu lagi diulang. Tapi kalau kita mau terangkan, kalau ada guru bertanya misalnya, how do you make communications with your father when your father at other city misalnya, atau when your father are not here. Nah, ini kan kalau yang dulu atau sekarang, misalnya kita bilang boleh, oh I send email to him, udah selesai. Nggak usah disebut I send, misalnya kalau tidak perlu, nggak usah menyebut I send email to my father 3 days ago. Itu terlalu apa ya? Very formal, ya, sangat formal. Jadi nggak usah disebut itu, tidak apa-apa. Ini karena saya menerangkan pertama ingin menunjukkan bahwa pemakaian kata simple past itu, pekerjaan itu sudah berlalu. Ingin saya tunjukkan itu. Nah, itu makanya dipakai kata-kata yang di belakang. 3 days ago, yesterday, 2 months ago, something, tomorrow. Ya. Tapi yang di bawah kan tidak ada. I will watch football game. Saya akan menonton football. Itu di bawah kan tidak ada tadi adverb. Ya kan? Coba perhatikan yang simple future. Tidak ada kan? Boleh ditambah. I will watch football game next week. Nah, beda ya. Ada lagi? Sudah ya? I think enough ya. Okay. Thank you so much for the answer. Yeah. I hope, yeah, because this is very basic. Ya, jadi sangat mendasar. Saya berharap ini betul-betul ya. Mungkin ini terlalu mudah bagi kalian, terlalu mudah bagi yang ada sedikit pemahaman, terlalu mudah. Tapi jangan sampai terjebak ketika dalam kalimat. Itu kebiasaan. Di sini bisa jawab, begitu masuk di kalimat, the problem is appear. Ya, jadi persoalannya akan muncul nanti. Nanti di pertanyaan tidak akan ada kalimat seperti ini. Tapi di pertanyaannya nanti akan berada dia dalam kolom kalimat, misalnya ada reading comprehension. Nanti di sana yang ditanya, yang mana simple past, yang mana simple future. Kalimat ini menandakan simple present. Jadi berbeda. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Progressive tenses. Nah, perhatikan. Jadi sebenarnya kalian lihat saja rumusnya itu, rumus yang diperhatikan ya, formula ya, formal. Coba lihat bentuknya, be plus ing. Formulanya apa? To be plus ing.
Meaning, give the idea that an action is in progress during particular time. Jadi, dia pekerjaan itu sedang kita lakukan. Nah, misalnya coba perhatikan nih, jam 10 ke jam 11 berlangsung. Ya, present progressive. He is studying agribusiness right now. He is studying agribusiness right now. Coba lihat. Dia sedang belajar. Dia sedang belajar agribisnis sekarang. Lihat di sebelah kanan. His study began in the past. Nah, jadi studinya dimulai itu the past, but is in the progress now. Jadi jam 10. Dia belajar tadi jam 10 sampai jam 11. Kita datang jam, kira-kira kita datang jam berapa tuh? Who knows? Siapa yang tahu? Mungkin 10.30, Pak. Nah, sekitar itu. Jadi harus di antara itu datangnya ya. 10:30. Jadi nggak boleh lebih dari jam 11, tidak boleh kurang dari jam 10. Begitu ya. Ya, pokoknya sifatnya sekarang nih. Atau ketika seseorang menelpon, kita ini sekarang lagi belajar, dia telepon, kita kan nggak jawab. I'm sorry, my late response. Saya responnya terlambat. Karena because I'm studying English now. Karena saya sedang belajar bahasa Inggris. Atau I'm eating, udah cukup, stop. Atau I'm discussing, cukup, nggak usah. Kalau dalam pembicaraan tidak ada istilah I'm sorry, I'm studying right now, nggak ada begitu. Kadang-kadang I'm sorry, I'm studying. Kalau mau cepat, sorry, I'm studying. Cepat tuh ya. Jadi tidak ada. Jadi ini semua dalam bentuk formal. Perhatikan past progressive. Past progressive. He was studying agribusiness when I arrived. Coba perhatikan. When I arrived. When did I arrive? Kapan? Berarti, what is the time now? 12, Pak. Nah, sekarang kan di atas. Jadi kita menerangkan ke yang orang lain. Ya. Nah, sekarang jam 12. Ini kata-kata ini he was studying. Kita menerangkan kepada orang lain. Misalnya orang itu bertanya, kamu did you meet him this morning? Misalnya, yes, he was studying when I arrived. Misalnya, oh ya, saya ketemu tadi waktu saya ke sana dia lagi belajar, gitu. I arrived at 7 p.m. misalnya, boleh. Misalnya 8 p.m. last night, boleh. Ini sebenarnya bukan PM, AM ya seharusnya, tapi nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting jamnya udah jam berlalu. Ya. Jangan terpaku dan mungkin ada yang salah, ada yang typing error, nanti saya perbaiki. Itu seperti itu ya. Kemudian lihat ke bawah. Jadi di sini kalau berbicara progressive tenses,
progressive tenses, kita harus selalu be plus ing. Be plus ing. Perhatikan simple future. He will be sleeping when we arrive. Nah, he will study at 10 a.m. tomorrow, misalnya. Sorry, bukan study ini, seharusnya sleeping ya, sorry. I have to. Ini ganti PM. PM. Ya, nah coba perhatikan. He will be sleeping when we arrive. Saya datang jam 11. He will sleeping at 10 tomorrow. Ini ceritanya untuk besok ini ya. Ceritanya untuk future. Jadi kalau saya datang jam 10, dia pasti lagi tidur. Misalnya. Tapi mungkin saya datang jam 11 karena dia sudah bangun. Dia udah bilang, saya tidur jam 10 ya, sampai jam 11. Saya mau datangnya jam 11. Atau kita boleh datang kapan? Siapa lagi yang bisa jawab? Jam 9. Pak. Ya, sebelum jam 10. Jam 11. Ya, sebelum jam 10 atau jam 11. Ya. Jadi jangan, ya, tolong tidak menerjemahkan arti ini secara literal ya. Tapi yang penting yang kita lihat maknanya sesudah dan sebelum. Gitu. Jadi saya bisa datang jam 8. Oh, kalau begitu saya datang jam 8 aja. Karena kalau saya datang jam 9, kalau saya datang jam 10 atau jam 10.15, dia pasti lagi tidur. Jadi saya akan datang ke tempat dia jam 9 atau jam setelah jam 11. Betul. Sorry. Ya, bolehlah, sekitar jam 11 datang. Jadi pengertiannya seperti itu, sebelum dan sesudah. Tapi kejadiannya besok gitu, bukan hari ini. Atau akan kapan. Gitu pengertiannya. Ya, kalau yang tidak mengerti coba tanya ya. Jadi itu perhatikan. Kalau biasa I'm studying, I was studying, I will be studying. Ini seharusnya kita rubah saja ya. Studying biar sama kalimatnya, biar tidak repot. Saya kembali aja. Misalnya studying, he will biar sama. Studying, he will studying at, balik lagi ke IM. Terlalu dekat ya, jam 11 ya. Dekat barangkali 12 lah. Ya, 12 PM boleh. Nggak apa-apa. Jadi kenapa saya buat PM dan IM ini biar tidak harus selalu nanti IM temannya dengan IM. IM boleh temannya dengan PM. Jadi karena dia belajar pada jam 10, mungkin juga sampai jam 12, nah, mending saya datangnya jam 12 saja setelah duhur. Ya, I will arrive at 12 p.m. And we can pray together. Dan kita dapat sholat bersama misalnya. Atau or we have lunch together. Kita bisa makan siang bersama. Kalau saya datang jam 12, kalau saya datang jam 10, kamu mengganggu dia belajar. Oke, ada yang bertanya?
Any question? Gimana? Sudah? Do you understand? Okay, do you understand? Paham? Yes. Ya, Maybe oke ya. Saya pikir ini tidak sulit ya, tidak sulit. Pasti kalian paham, gitu ya. Karena ini masih mendasar sekali. Ini ketika di SMP SMA ini sudah diulang-ulang. Kalau mungkin ada yang salah keterangan saya, silakan diperbaiki. Siapa tahu ada yang typing error seperti tadi ya, itu ada yang salah. Sekarang kita lihat. Ini emang terlalu banyak ya, terlalu banyak. Sekalian sebenarnya cukup 2 slide aja yang saya terangkan. Cukup banyak tensisnya. Kalau dulu di SMA, ketika kita belajar sampel, ketika dikasih sampel, contoh-contoh, ya, misalnya about simple present, langsung tugasnya simple present saja, lain tidak ada. Tapi sekarang tidak. Kita coba mix sehingga kalian lebih paham yang mana simple, yang mana progresif. Oke. Next. Nah, ini lumayan ya. Ini lebih, tolong ini lebih diperhatikan karena ini lebih sulit ya. Ya bukan sulit lah, lebih complicated. Saya nggak akan sulit. Kalau sulit nanti nggak ada yang belajar. Lebih agak complicated sedikit. Tapi simple past gini tidak banyak dipakai dalam kehidupan dan pembicaraan ya, dalam pembicaraan sehari-hari ini sangat. Jadi kalau ada yang begini orangnya berarti terlalu formal. Dalam pembicaraan sehari-hari tidak ada. I have eaten itu nggak ada. I ate already paling ya. Jadi misalnya seseorang bertanya, you want to eat something here? No, I ate already. Nah, jawabnya cuma begitu doang. Nggak ada. Oh, I have eaten. Nah, itu tidak ada. Bukan nggak ada ya, apa ya? Sangat jarang dipakai. Tapi untuk bahasa formal, oke. Coba perhatikan. Present perfect. Kalau yang di atas, sering lah, boleh. I have gone. The gone with wind. I have gone. Itu ada. Ya. Itu sering dipakai. I had. Nah, itu dalam kegiatan. Tapi dalam pembicaraan, tidak intens dipakai, tapi tidak intens. Sorry. Perhatikan form di atas. Have tambah participle ya. Past participle. Eaten. Eat, eaten. Eat itu habit. Atau yang pertama tadi, yang simple, dipakai di simple biasanya. Eat dipakai di past tense. Sudah tadi ya. Oh, kita lihat ke belakang. Come, sorry. Road, simple past ya. Jadi oke. Ya. Perhatikan. Jadi ini harus dibantu dengan kata-kata to have. To have. To have plus past participle. Meaning, what does it mean? Artinya apa? The perfect sentences give the idea that one thing happens before another time or events. Perhatikan.
Berarti perfect sentence itu memberikan pengertian pada kita bahwa sesuatu itu terjadi sebelum kejadian yang lain. I have already eaten. Saya sudah makan. I finish eating sometime before now. The exact time is not important. Jadi yang tadi pertanyaan dari siapa? Pak saya tadi. Yang pertanyaan ada adverb, siapa yang nanya tadi ya? Nah, jadi tidak selalu ada di sini adverb. Coba perhatikan. Ada yang bertanya tadi ketika saya bicara simple past. Siapa tadi? Shelly ya? Bukan? Yes, sir. Nah, Shelly. Please pay attention here. That's why I always make the sentences not so what is called regular ya. Jadi tidak selalu harus teratur begitu ya. Nanti kalian terpaku di situ nanti. Jadi bebas. Kalau ini coba perhatikan yang di atas. I have already eaten. Saya tidak menambah kata-kata di sana. Kebetulan ini memang tidak ditambah. I have already eaten. Jadi saya sudah makan. Sudah selesai pekerjaan. Gitu. Tapi I finish eating sometime before now. Jadi pada saat itu makanannya sedang berlangsung, tapi sudah selesai, sudah beres. Mudah-mudahan ini memang agak sedikit kalau tidak dicoba dalam sentences ini akan agak susah mengerti. Bukan apa ya? I don't like to say susah. I don't like to say difficult. Let's say little bit need your much pay attention ya for the sentence. Jadi harus betul-betul diperhatikan. Harus banyak contoh-contoh. Kalau enggak nanti ada kesulitan di sana. Saya juga kadang-kadang lupa kalimat-kalimat seperti ini. Perhatikan yang di bawah. I had already eaten when they arrive. Nah, pengertiannya apa? Apa beda di atas dengan di bawah? Di bawah boleh, di atas boleh juga ditambah. I have already eaten when they arrive. Boleh-boleh saja kalau ditambah. Jadi itu pada saat saya datang, dia sudah makan, tapi masih berproses. Kira-kira begitu ya kalau bahasa Indonesia. Saya kadang-kadang sangat sulit menjelaskan dalam bentuk bahasa Indonesia yang benar gitu ya. Tapi kira-kira begitu pemahamannya. Makanya ini lebih banyak nanti pada kalimat. Kita bermain di kalimat. I had already eaten when they arrived. I had already eaten when they arrived. Nah, perhatikan itu. Eaten, they arrived. Ketika dia datang, semua persoalan sudah selesai. Kalau yang di atas, ketika dia datang, mungkin dia masih berlangsung makan. Tapi kapan? Yang lalu. Di bawah juga sama. Kapan kejadiannya? Yang lalu. Gitu. Jadi, kalau nanti dia datang, saya sudah selesai makan gitu. Di bawah. Future perfect. I will already have eaten. I will already have eaten when they arrive. Jadi kalau nanti misalnya dia datang jam 10, saya sudah akan selesai makan. Tapi kalau dia datang jam 9, mungkin kalimatnya jadi apa kalau dia datang jam 9? Besok. Apa yang terjadi di sana? I'm
Atau I will be Already. not, don't use already. I will be eating. Mungkin saya sedang makan. Ya kan? Bisa juga terjadi seperti itu. Tapi kalau ini dia sudah selesai makan. Jadi kalimatnya akan berubah kembali ke yang di atas tadi. Nah, kembali ke sini nih nanti. Oh ya, kan jam. Jadi pengertiannya seperti itu ya. Jadi ini kegiatannya masih berlangsung. Ini kan kondisional ini sebenarnya jika ya, jika apa ya? Jika jadi sesuatu itu akan terjadi, tapi bisa juga belum terjadi, bisa juga sudah terjadi, itu dalam kondisional. Tergantung kalimatnya. Namanya kondisional. Jadi berdasarkan perhatikan di bawah. Di sini ada yang bertanya. Oke ya, saya lanjut aja. Nanti tolong dipelajari, nanti di nanti kalau ada pertanyaan pertemuan selanjutnya kita bahas lagi. Nah, tuh. Ya. Nah, ini progressive tenses. Have been in. Give the idea that event is in progress immediately before, up to, until another time or event. Jadi prosesnya semuanya masih berlangsung. I have been studying for 2 hours. Even in progress, studying when, before now, up to now. I have been studying for 2 hours. Jadi dia menceritakan, tadi saya sedang belajar selama 2 jam. Itu kira-kira bahasanya. Bahasa Indonesia kira-kira seperti itu. Tadi saya sedang belajar 2 jam. Full 2 jam saya. Nah, tapi yang di bawah ada keterangan, I have been studying when my friend come. Saya memang begitu kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memang tidak mudah. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya mudah kita pahami, memahami dalam diri kita, tapi tidak, kadang-kadang agak sulit kita membuat bentuknya dalam kalimat yang benar dalam bahasa Indonesia itu tidak, karena berbeda ya, struktur bahasanya juga berbeda. Karena kata-kata seperti ini sangat jarang dipakai dalam bahasa Indonesia. Paling, kalau kamu datang besok saya sudah makan, kalau kamu datang nanti siang saya sudah makan, kan cuma gitu aja kan. Tetap aja kata-katanya sudah makan gitu loh. Nggak ada istilah I have been eating, itu nggak ada. Di bahasa Inggris nggak ada. Di bahasa Indonesia tidak ada begitu. Makanya saya sudah makan. Saya datang besok jam 1 ya, gitu. Oh ya, kalau datang jam 1 ya saya udah makan. Orang saya biasanya makan jam 12 kok. Kalau kamu datang jam 1 saya sudah makan. Tetap kata-katanya sudah makan, nggak ada yang lain. Oke. I have been studying. I had. Kalau I had ini putus. Ini putus, nggak ada kompromi. Had. Jadi intinya semua, mulai dari perfect sentence. Jadi 3-4 itu intinya sama. Prinsipnya sama, hanya penggunaan kata-kata ing saja, ya. Kata ing, prinsipnya sama. Oke, ada yang bertanya sebelum kita
Sebentar lagi kita close ya. Nanti bahannya saya kirim belakangan aja ya. Belum sempat saya ini karena saya harus siap-siap ke airport ya. I have to prepare myself to go to airport. As you know, that's the flights is always on time ya. Sangat jarang ditunda. Kalaupun ditunda, penumpangnya harus duluan. Ada yang bertanya atau masih bingung atau belum? Nah, coba I need you can discuss with your friends ya. Coba kalian membuat grup atau grupnya sudah ada. Carilah 1 jam saja, nggak usah lama-lama. Bahas ini, bahas bersama. Nanti kalau ada pertanyaan ajukan. Nanti kita bahas lagi bersama. Jadi belajar yang efektif adalah seperti itu. Lebih banyak kita mendiskusikan. Oke ya. Nah, sekarang supaya lancar, nanti saya akan kasih tugas ya. Tapi nanti aja sambil nanti kalau sampai di airport saya kasih lagi. Nah, atau kalian bisa membahas ini waktu yang tersisa nanti sampai jam 12. Silakan membahas dengan teman-teman kalian di sini. Saya berharap gitu, tapi kalau kalian tidak ya terserah, apa-apa. Saya berharap gitu. Bisa kalian bahas melalui Zoom meeting, diulang lagi apa yang ada yang salah, mungkin teachernya salah menyampaikan. Karena kita semua, we are all are human being, kita semua manusia. Ya. Bisa ada kesalahan, bisa ada ini. Nah, coba kalian bahas ini mulai dari simple sampai ini udah kompleks sekali. Hanya contohnya yang sangat sedikit. Nah, silakan ini dibahas bersama. Jadi kalian kerja mandiri dalam arti saya berharap bisa berkelompok. Mungkin supaya aman, tetap aja pakai Zoom ini, tidak apa-apa. Sampai jam 12 nanti. Tolong jangan lupa absen ya. Jangan lupa absen. Sebentar saya cek dulu. Oke, ada lagi yang bertanya? Mungkin sementara cukup ya. Saya coba. Ada yang bertanya lagi? Any question you want to ask before I leave the Zoom meeting? Ada yang mau ditanyakan? Oke, wait. Ada yang ditanyakan? Silakan ya, kalau ada ya. Kalau tidak ada nanti saya akan close ini dulu. Tapi saya mau lihat ada nggak. Saya mau kasih PS. Nah,
Oke ya. Stop screen.